Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditinggal wafat oleh ibunya Aminah binti Wahab, maka pengasuhan Muhammad kecil beralih ke kakeknya Abdul Muthalib, pemimpin yang sangat disegani di masyarakat Mekah. Abdul Muthalib membesarkan Muhammad kecil dengan sangat penuh kasih sayang. Namun setelah 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad kecil, beliau meninggal dunia. Muhammad kecil sangat kehilangan kakeknya. Beliau bersedih dan menangis mengantarkan jenazah kakeknya hingga ke pemakamannya. Abdul Muthalib meninggal di usia yang ke-80 tahun. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar pengasuhan Muhammad kecil jatuh ke Abu Thalib yang dinilai paling bijaksana di antara anak-anak Abdul Muthalib yang lain. Dan Abu Thalib memang anak yang paling mirip dengan ayahanda Nabi Muhammad, yakni Abdullah, karena memang Abu Thalib saudara kandung ayah Nabi Muhammad. Asuhan Abu Thalib, usia 8 tahun. Muhammad kecil berada dalam asuhan Abu Thalib ketika beliau berusia 8 tahun. Dengan penuh kasih sayang dan didikan yang baik, Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti As'ad membesarkan calon nabi terakhir. Nama aslinya Abdul Manaf bin Abdul Muthalib, namun ia dikenal dengan Abu Thalib, bernama Thalib. Di tangan Abu Thalib lah Muhammad kecil memperoleh jiwa kepemimpinan, ahli berniaga, dan menjadi pemuda yang jujur. Abu Thalib dan istrinya sangat menyayangi Muhammad kecil, lebih dari anaknya sendiri, karena Muhammad SAW memiliki sifat yang baik, budi pekertinya jujur dan amanah. Masa mengembala kambing. Nabi Muhammad hidup dalam keluarga yang ekonominya pas-pasan, maka beliau berinisiatif membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan mengembala kambing milik penduduk Mekah dan milik Abu Thalib, yakni kambing penduduk Mekah yang dipercayakan pada Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW tercatat 2 kali dalam pengembalaan kambing, yakni saat berada di lingkungan Bani Sa'ad, dan yang kedua sewaktu hidup bersama keluarga Abu Thalib. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia melewati masa-masa mengembala kambing." Ini artinya semua para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad, pernah dalam hidupnya mengembala kambing. Usia 12 tahun ikut perdagangan ke Syam bersama Abu Thalib. Saat usia Nabi Muhammad sudah mencapai 12 tahun, di waktu yang sama Abu Thalib berdagang ke Syam bersama kafilah-kafilah dagang Quraisy lainnya. Kedekatan emosional antara paman dan keponakan begitu kuat. Mengetahui pamannya akan berangkat ke Syam, Muhammad kecil seakan tidak rela melepaskan kepergian pamannya. Muhammad kecil menangis terseduh-seduh. Hal inilah yang membuat hati Abu Thalib luluh dan mengajak Muhammad kecil berdagang ke Syam, sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. وليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك. تالله لن أذهب إلى الشام إلا وأنت معي، لن أفارقك أبدا أبدا. Kesaksian kenabian oleh pendeta Bukhairah. Ketika rombongan dagang Abu Thalib sampai di Busra, wilayah Jordania saat ini, maka di wilayah ini
rombongan Abu Thalib dijamu makan bersama oleh seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu bernama Bukhairo. Ia melihat tanda-tanda kenabian yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, dan dia ikut menyaksikan dengan mata kepala sendiri kenabian Muhammad kecil. Setelah awan selalu mengikuti atau menaungi rombongan ini. Saat itu Muhammad kecil berada di luar dan tidak ikut masuk bersama Quraisy lainnya. Dan pendeta Bukhairah melihat awan yang menaungi Muhammad kecil persis berada di bawah Nabi, tidak mengikuti orang-orang Quraisy yang masuk ke rumahnya. Setelah mendapat keterangan dari Abu Thalib, semakin yakinlah pendeta Bukhairah bahwa inilah yang kelak menjadi nabi terakhir. Setelah itu, sang pendeta menasihati Abu Thalib untuk membawa Muhammad pulang ke Mekah karena dikhawatirkan jika tanda kenabian Muhammad kecil diketahui Yahudi, mereka akan membunuhnya karena mereka dengki kalau kenabian bukan dari mereka atau bangsa Yahudi, melainkan dari keturunan Nabi Ismail, yakni bangsa Arab. Di usia yang ke-15 tahun, ikut dalam peperangan Fijar. Di usia 15 tahun ini, untuk pertama kalinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus merasakan perihnya peperangan. Peperangan ini dinamakan Perang Fijar karena terjadi di bulan suci yang tidak diperbolehkan berperang. Peperangan ini berlangsung antara kabilah-kabilah Arab dan berlangsung selama 4 tahun. Nabi Muhammad dalam peperangan ini ikut membantu paman-pamannya mengambil panah-panah dan juga ikut melempar anak panah. Di usia 20 tahun, mendamaikan perang antara kabilah-kabilah suku di Arab. Perang Fijar berlangsung kurang lebih 5 tahun. Selama itu pula, Nabi antara umur 15 tahun memasuki usia 20 tahun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang, membantu paman-pamannya dan melempar anak panah. Maka memasuki usia yang ke-20 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya ikut mendamaikan suku-suku atau kabilah-kabilah Arab yang bertikai. Berdagang ke Syam dengan Abu Bakar. Pertemanan antara Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah berlangsung lama. Pada saat usia Nabi 20 tahun dan Abu Bakar 18 tahun, mereka bersama rombongan Quraisy berdagang ke Syam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Juz 1 halaman 180 disebutkan, ketika Abu Bakar berusia 18 tahun, ia menemani beliau berdagang ke Syam, dan di tengah perjalanan mereka beristirahat di suatu tempat, dan disitulah ada rahib yang dijuluki Bukhairo. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di bawah pohon, diam-diam rahib tersebut memperhatikan Nabi. Maka dari tanda-tanda kenabian akhir zaman dari kitab Injil, maka rahib itu bertanya kepada Abu Bakar, siapa yang beristirahat di bawah pohon itu? Abu Bakar menjawab, dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Seketika itu juga rahib itu berkata, demi Allah, dialah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Maka ketika kembali ke Mekah, Abu Bakar selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi dan berharap pada saat Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar langsung mengikutinya dan membelanya. Kebaikan akhlak dan kejujuran beliau sudah dikenal betul di masyarakat Mekah, hingga mereka menjulukinya Al-Amin atau orang yang sangat dipercaya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, yakni ketika beliau 2 bulan sebelum dilahirkan, ayahnya yakni Abdullah meninggal. Maka Nabi menyandang status yatim, dan ketika usia Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, maka ibunya yakni Aminah binti Wahab pun meninggal. Maka status Nabi menjadi yatim piatu. Bukanlah suatu kebetulan jika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim piatu, sebab keyatiman merupakan tanda kenabian. Para ahli sejarah Sirah Nabawiyah menyebutkan hikmah Nabi terlahir yatim piatu. Yang pertama ialah agar Muhammad SAW memiliki kaitan langsung dengan Allah sebagai pencipta. Allah yang mendidik langsung dan melindungi Nabi secara langsung. Yang kedua, agar Nabi mengalami kehidupan sebagai yatim piatu dalam suka maupun duka, sehingga Nabi tahu betul betapa susahnya menjadi anak yatim. Yang ketiga ialah agar Nabi memiliki pengalaman orang yang miskin, dan dengan kemiskinan ini maka Nabi diangkat derajatnya di atas nabi-nabi yang lain, dan dengan mudah Nabi merasakan kemiskinan. Yang keempat, agar Nabi menjadi contoh bagi anak yatim semuanya, bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam kehidupan yatim piatu dan menjadi contoh teladan yang baik. Di samping itu, yatim piatu mendidik agar beliau mandiri dan tabah dalam kehidupan nanti yang dibutuhkan ketika beliau diangkat menjadi rasul yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.